Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang etos kerja dan kewirausahaan. Tapi sebelum ke videonya, ayo subscribe channel ini sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Ayo subscribe yuk. Check it out. Di sini saya akan membahas tentang etos kerja dalam Islam. Sebelum ke pembahasan etos kerja dalam Islam, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai bekerja. Secara singkat, etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan, etos kerja muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri, serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang etos kerja. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya. Keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Kemudian penyebutan kosakata antara ad-dunya dan al-akhirah. Pada ayat di atas, kata al-akhirah atau akhirat disebut lebih dulu, baru kemudian ad-dunya, yang menegaskan bahwa manusia ada kecenderungan kuat, sibuk berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya. Terkadang, untuk urusan dunia, ia menghalalkan segala cara. Padahal, kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang kekal. Kemudian yang kedua, Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat 9-11. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat sangat tegas. Bahkan seseorang yang sedang berniaga pun
harus menghentikan aktivitas perniagaannya dan segera memenuhi panggilan muazin untuk melaksanakan ibadah. Al-Quran secara tegas memberi dorongan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja yang tinggi untuk tampil sebagai pekerja keras dan berprestasi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus senantiasa bekerja keras karena setiap pekerjaan yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang etos kerja, seperti telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayas dari Bahir bin Sad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Mikdam bin Ma'dikarib Ajubaidi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut merupakan motivasi dari Rasulullah SAW. Kita dilarang oleh Nabi SAW hanya bertepang dagu dan berpangku tangan, mengharap rezeki dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah pernah berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, dan kekikiran. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta bencana kehidupan dan kematian. Islam sangat menekankan pada pentingnya bekerja keras, serta tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah, apalagi menjadi peminta-minta, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan menerangkan bahwa Islam sangat mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Jadi, kewirausahaan itu merupakan sebuah sikap mental seorang mempunyai kreativitas, aktif yang bercipta daya guna, membuat sesuatu yang unik, baru, serta bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kewirausahaan ini mempunyai proses yang dinamis, guna menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, serta risiko. Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan atau entrepreneurship ini. Namun, di antara keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Nah, sedangkan dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian, atau biyadihi, dan tidak cengeng. Setidaknya, terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini. Seperti hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Ada juga nih ciri-ciri kewirausahaan.
Yang pertama, memiliki keberanian serta daya kreasi tinggi. Nah, yang kedua, ada memiliki semangat tinggi serta kemauan keras. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan analis yang baik. Yang keempat, berjiwa pemimpin serta tidak berperilaku boros. Nah, yang kelima, membuat keputusan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Juga nih tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain serta membantu mereka guna menjadi pengusaha mandiri. Nah, yang kedua, menjadi jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta masyarakat di usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Nah, yang keempat, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain. Nah, yang terakhir, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Semua orang pasti bisa menjadi entrepreneur, tanpa terkecuali. Untuk menjadi entrepreneur sukses, dapat menggunakan pedoman SMART in Entrepreneur. S yang pertama, sikap mental positif sebagai landasan untuk menjadi entrepreneur. Dan M, menciptakan mimpi dan berusaha mengejarnya. A, ambil langkah sekarang juga meskipun tidak punya uang. R, rahasia melambungkan bisnis. Dan T, terimalah kegagalan yang merupakan bagian dari pelajaran. Dan in, insya Allah, hanya Allah yang mengizinkan kita sukses menjadi entrepreneur. Ada juga nih karakteristik untuk menjadi seorang entrepreneur sukses atau wirausaha. Yang pertama, ini ada kreatif dan inovatif, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, berdasarkan hadis di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Ada proaktif, suka mencari informasi yang ada hubungannya dengan dunia yang digelutinya agar tidak ketinggalan informasi nih, sehingga segala sesuatunya dapat disikapi dengan baik, bijak, dan tepat. Ketiga, ada trust atau kejujuran. Nah, kita dapat belajar dari kisah Rasulullah SAW yang tidak butuh lama beliau ketika menjadi salah satu pedagang sukses di Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, beliau pada waktu itu pada usia 17 tahun, Muhammad Muda sudah masuk kategori entrepreneur besar dengan jalur pedagang lintas negara atau kalau di zaman sekarang itu ekspor impor. Selain karena keuletan dan kerja kerasnya, modal utama kesuksesannya dalam dunia entrepreneur adalah konsistensi dalam menjalin trust atau kejujuran, sehingga wajar bila Muhammad Muda akhirnya mendapatkan julukan Alamin atau dapat dipercaya. Keempat, ada produktif dan berani mengambil resiko. Mementingkan pengeluaran yang bersifat produktif daripada yang bersifat konsumtif merupakan kunci untuk sukses. Nah, dengan cara memperhitungkan dengan teliti dan cermat, dapat memutuskan pengeluaran uang untuk hal-hal yang produktif, bisa menekan kecenderungan pada hal-hal yang bersifat kemewahan juga, dan gengsi yang tidak menghasilkan keuntungan. Kelima itu rendah hati. Sejatinya, menyadari keberhasilan yang dicapai bukan sepenuhnya karena kehebatannya, tetapi ia sadar di samping upaya yang sungguh-sungguh, ia juga tidak terlepas dari pertolongan Allah dan harus diyakini betul bagi para wirausaha muslim, sehingga akan selalu bersyukur dan tawadu atau rendah hati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip etos kerja dalam Islam. Nah, di sini saya sudah merangkum menjadi 6 prinsip yang ada. Prinsip yang pertama adalah kerja adalah ibadah. Mengapa kita harus menganggap kerja adalah ibadah? Karena seperti yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu, jika kita menganggap kerja adalah ibadah, itu artinya kita bekerja dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah kerja adalah amanah. Kita harus menganggap kerja itu merupakan amanah supaya kita bisa lebih bertanggung jawab dan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja tersebut. Karena sejak kita dilahirkan, kita mempunyai amanah untuk dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, sama dengan kerja, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepercayaannya kepada kita. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan baik dan benar. Lanjut ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga itu adalah
Ya, bekerja dengan halal maksudnya apa? Maksudnya kita harus memilih pekerjaan dan cara melakukannya itu dengan cara yang halal. Seperti contoh analoginya, pertama ada anggota DPR. Pekerjaan anggota DPR itu halal, tetapi jika ada yang menyalahgunakan jabatannya seperti mengkorupsi uang rakyat, nah pekerjaan tersebut menjadi haram. Nama dari haramnya itu adalah haram ligoirihi. Beda lagi dengan seorang preman, pekerjaannya itu sudah haram. Bagaimanapun juga tetap haram. Namanya haram lizatihi. Selanjutnya ada prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat itu adalah bekerja dalam menjaga diri supaya tidak menjadi beban terhadap orang lain atau menjadi benar bagi orang lain. Jangan sampai kita, orang yang beriman, menjadi tukang meminta-minta atau mengemis. Misalnya, pekerjaan apapun seperti tukang ojek atau tukang jualan makanan, pokoknya segala macam asal tidak meminta-minta. Kita sebagai manusia sudah tahu mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang tidak halal. Maka lebih baik daripada meminta-minta, mencari pekerjaan walaupun mungkin sekecil apapun, tetapi pekerjaan itu halal, itu lebih mulia dibandingkan dengan kita meminta-minta terhadap orang lain. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, atau menafkahi keluarga, atau menjadi tulang punggung bagi keluarga. Barang siapa orang yang membanting tulang demi keluarganya, demi mencari kebutuhan, demi menafkahi keluarganya, itu merupakan orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti ada sebuah kisah dari Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah. Rasulullah itu pernah menanyakan tentang tangan dari Mu'adz bin Jabal tersebut, karena tangannya itu kasar. Nah, Mu'adz itu menjawab karena tangan tersebut dia gunakan untuk mencari nafkah. Dengan begitu Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya tangan yang seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir, prinsip yang keenam, itu adalah bekerja untuk meringankan beban tetangga. Kita sebagai orang beriman memang diwajibkan untuk mencari nafkah atau mencari kebutuhan hidup. Tetapi kita dilarang untuk egois. Kita juga harus menolong sesama tetangga jika kita sudah mampu. Pertama, kita harus menghidupi dulu kebutuhan kita. Nah, jika kita sudah terpenuhi, tapi kita melihat ada tetangga yang kurang mampu, kita harus membantu. Karena sesama manusia kita harus saling membantu agar hasil dari kerja tersebut bisa lebih berkah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang poin dari ciri-ciri etos kerja dalam Islam. Yang pertama, itu adalah kecanduan terhadap waktu. Jika kita memiliki sifat etos kerja yang baik, maka kita akan menjadi kecanduan terhadap waktu, karena kita tahu setiap detik dari waktu tersebut sangat berharga untuk kita lakukan. Jika kita sudah menghargai setiap detik dari waktu tersebut, maka insya Allah kerja kita itu bisa lebih berkah dan juga lebih bermanfaat. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua itu adalah kita harus memiliki sifat moralitas yang tinggi atau ikhlas. Jadi kita harus lebih ikhlas dalam menanggapi sesuatu. Ciri yang ketiga itu adalah bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini itu merupakan hal yang mungkin sulit bagi orang yang kurang beriman. Karena pasti bagi orang yang beriman, jujur itu sangat dijunjung tinggi dalam mengemban amanah, dalam melakukan sesuatu. Jujur itu bisa membuat sifat kita, kepribadian kita juga menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah memiliki komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen adalah sesuatu hal yang sudah terbelenggu atau terikat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Misal, dalam bekerja kita harus tepat waktu, kita harus disiplin, kita harus jujur. Nah, kita harus melakukan hal-hal tersebut karena itu sudah menjadi komitmen bagi diri kita. Ciri yang terakhir itu adalah kuat pendirian atau konsisten. Nah, konsisten ini yang mungkin sulit dilakukan bagi sebagian orang. Karena konsisten itu kita harus taat dalam melakukan suatu komitmen tersebut. Jadi kita harus teguh pendirian, kita harus melakukan apa yang kita telah janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengaplikasian atau penerapan etos kerja dan kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang etos kerja di masa sekarang ini. Di tengah zaman yang serba modern ini, seakan-akan nilai etika semakin luntur, bahkan boleh dibilang mulai hilang. Hal ini dikarenakan kecenderungan berperilaku bebas yang seakan-akan sudah mewabah di kalangan masyarakat. Sungguhnya, etos itu berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan kebiasaan yang positif dan dapat menunjukkan kepribadian seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap yang menunjukkan perilaku yang menuju ke arah hasil yang maksimal. Penerapan etos kerja Islam yaitu dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu yang berdasarkan semangat untuk menuju kepada perbaikan. Dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika tersebut yang berupaya untuk menghindari hal-hal yang negatif, yaitu dengan cara menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik, sehingga akan mempunyai reputasi yang baik serta mendapat keuntungan sebagaimana penerapan etos kerja Islam yang sesuai dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam implementasinya, etos kerja dalam Islam tujuannya tetap sama, yaitu hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat kelak. Sekeras apapun kita berusaha untuk menjadi sukses, akan tidak berarti jika kita tidak menjalankan perintah Allah yang tertulis di Al-Quran maupun contoh yang diajarkan oleh Rasul dalam bekerja dan menjalankan suatu usaha. Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan. Jika ingin mempelajari kewirausahaan yang baik menurut ajaran Islam, mungkin ada baiknya jika kita mencontoh perilaku Rasulullah dalam berwirausaha. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang wirausahawan yang sejati. Betapa jiwa kewirausahaan Rasulullah begitu mendominasi sehingga beliau bisa menjadi pemimpin yang berkembang dan memiliki jiwa entrepreneur dan keterampilan manajemen yang baik untuk mengelola sebuah sistem yang bertata nilai kemuliaan Islam. Berikut ini saya sudah merangkum 10 langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berwirausaha. Yang pertama, mempelajari makna sekolah alam. Apa sih sekolah alam itu? Sekolah alam itu bermakna dari kelahiran Rasulullah sudah terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan beliau. Baik secara spiritual, mental, dan fisik, semuanya terasa di alam. Sederhananya, sekolah alam itu berarti pembelajaran hidup alamiah dari individu masing-masing. Yang kedua, belajar hidup mandiri sejak dini. Dari usia dini, Rasulullah sudah menggembala kambing hingga bekerja pada Khadijah. Yang ketiga, yaitu mengasah jiwa kepemimpinan sejak kecil. Pengaruh kerja keras dan keuletannya sejak kecil mempengaruhi jiwa kepemimpinan Rasulullah. Yang keempat, menghargai proses. Rasulullah selalu mengajari bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih serta-merta, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Yang kelima, menjadi pribadi yang siap menghadapi perubahan hidup. Hal ini digambarkan oleh penderitaan Rasulullah yang sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan berganti-ganti pengasuhan, tetapi Nabi Muhammad tetap mampu melewatinya dengan tegar. Yang keenam, memupuk dan memiliki keberanian. Sejak kecil, sifat ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah yang berani ikut berdagang dengan pamannya sampai keluar Mekah. Yang ketujuh, memiliki loyalitas. Dengan loyalitas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dapat dipercaya oleh para saudagar untuk menjualkan barang dagangannya. Yang kedelapan, memiliki ketekunan ekstra atau istiqomah. Segala sesuatu akan terasa mudah jika kita tekun dalam melakukannya. Yang kesembilan, selalu percaya diri. Hal ini penting dimiliki oleh seseorang. Jika tidak, sehebat apapun orang itu, jika dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Yang terakhir adalah bersikap bijaksana. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah yang dengan bijaksana menyelesaikan permasalahan pemindahan batu Hajar Aswad. Sekian penjelasan materi dari saya. Setelah ini adalah video inspiratif dari seorang pengusaha muslim. Berikut ini videonya. Inilah keseharian para karyawan di perusahaan konstruksi baja milik Budi Hartawinata.
Jika masuk waktu sholat dan azan berkumandang, semua aktivitas harus berhenti. Mereka semua dengan bersemangat menjawab panggilan mulia dari Allah SWT. Kaki-kaki mereka pun bergegas melangkah menuju mushola untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Pabrik yang berlokasi di Cikarang ini memang mengusung slogan yang unik dan lain daripada yang lain, yaitu utamakan sholat dan keselamatan kerja. Pesan bijak ini terpampang jelas di beberapa alat berat dan lokasi perusahaan. Kerennya lagi, slogan ini ternyata bukan hanya jargon semata, namun benar-benar diterapkan oleh perusahaan ini. Padahal, dengan menghentikan aktivitas pabrik dalam waktu beberapa detik saja, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Namun hal itu tidak begitu dipersoalkan oleh Budi. Sebab baginya, selain dunia, urusan akhirat juga mesti mendapat porsi yang lebih. Saya bilang sama manajer saya bahwa ruangan yang paling besar itu harus musola, jangan ruang kita. Ruangan yang paling nyaman juga musola. Makanya di kantor saya satu lantai saya buat musola. Di workshop juga ruangan yang paling besar adalah musola. Budi tak hanya mengajak dan memerintahkan karyawannya untuk sholat tepat waktu. Sebagai seorang pemimpin, ia juga memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Bahkan seringkali, Budilah yang menjadi imam saat sholat berjamaah. Untuk menunjang perintah sholat tepat waktu, Budi pun menyediakan musola yang luas agar bisa menampung seluruh karyawannya. Saya pengen pertama karyawan saya itu tepat waktu. Kedua juga sebenarnya untuk efisiensi itu perusahaan saya. Emang sih kalau kita pikir ya, kalau mesin di sini mati dalam 15 menit seperti ini, berarti kan kita rugi tuh bisa 25 sampai 30 juta lah gitu ya. Tapi lebih rugi lagi kalau mereka sholatnya ada satu sholat, ada mati, ada sholat, ada mati. Perusahaan konstruksi baja yang diberi nama PT Arta Masgraha Andalan ini berdiri sejak tahun 2007. Kepada para karyawannya, Budi memang memberi kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, terutama sholat zuhur dan asyar. Karyawan yang awalnya jarang sholat berjamaah, kini ketika bekerja di sini jadi lebih giat menjalankan sholat tepat waktu. Supartono misalnya, setelah 3 tahun bekerja di perusahaan ini, ia jadi lebih rajin sholat berjamaah. Dari yang sebelumnya saya sholat berjamaahnya sangat sedikit, di sini alhamdulillah setiap melaksanakan sholat, terutama zuhur dan asarnya, hampir kita full itu bisa berjamaah, alhamdulillah sekali. Sahabat umat, dalam ajaran Islam, sholat berjamaah itu sesungguhnya lebih utama ketimbang sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang dalam menjalankan usahanya, pengusaha asal Palopo, Sulawesi Selatan ini selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal berpakaian. Ia mewajibkan seluruh karyawan wanita untuk menutupi aurat. Selain itu, saat bulan Ramadan, seluruh karyawan di sini diwajibkan untuk berpuasa. Bagi mereka yang melanggar, maka tak segan-segan Budi akan memberi sanksi tegas hingga pemberhentian kerja. Manajer saya bahwa kalau saya ambil manajer bahwa you di sini harus sebagai pelopor sholat berjamaah. Kalau udah nggak melakukan itu, biasa kita ganti manajernya gitu. Bisa kita ganti, bisa kita pecat. Sahabat umat, sebelum sukses seperti sekarang, Budi Hartawinata awalnya hanyalah seorang tukang las keliling. Namun siapa sangka jika usaha konstruksi baja miliknya kini bisa berkembang pesat. Dan bahkan kini memiliki ratusan karyawan. Masya Allah. Kunci kesuksesannya ini tak lepas dari prinsip hidupnya yang selalu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, yakni selalu rajin beribadah dan berdoa kepada Allah, tak ketinggalan pula selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Selain itu, pria lulusan STM ini juga selalu menekankan pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua. Kalau orang tua kita itu raja, pasti kan kita anaknya raja.
Tapi kalau orang tua kita itu pesuruh kita, ya kan? Ya berarti kan kita anaknya pesuruh gitu. Nah, sekarang kita berpikir sama diri kita sendiri, sudahkah kita jadikan orang tua kita raja? Sebagai pemimpin keluarga, Budi juga selalu memperhatikan perkembangan ketiga buah hatinya. Bahkan tak main-main ia tekankan kepada anak-anaknya untuk mendalami ilmu agama, terlebih dalam hal ibadah. Ya, biasanya kita pagi dibangunkan semua ya, sholat subuh bersama. Kemudian kalau siang kan, biasanya maupun Pak Budi kan berada di kantor, kita titipkan pesan kepada orang yang di rumah, pengasuh, asar itu bawa ke masjid, maghrib bawa ke masjid. Kalau isya kita sudah sampai di rumah, biasanya Pak Budi susul ke masjid. Sahabat umat, kisah Budi Hartawinata ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kehidupan ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Namun sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, janganlah pernah menyepelekan panggilan Allah untuk sholat. Dan Budi pun berharap gerakan sholat berjamaah tepat waktu ini bisa diterapkan pula di perusahaan-perusahaan lainnya. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum.